Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai lapangan penelitian antropologi, budaya, dan sosial. Dimulai dari apa itu kerja lapangan antropologi. Kerja lapangan dalam antropologi sosial budaya mengacu pada studi tentang manusia dan budaya mereka di habitat alami mereka. Kerja lapangan antropologis dicirikan oleh tempat tinggal peneliti yang lama, partisipasinya dalam dan pengamatannya terhadap masyarakat, dan upayanya untuk memahami pandangan orang dalam tentang penduduk asli dan untuk mencapai pandangan holistik seorang ilmuwan sosial. Studi lapangan telah menjadi ciri khas antropolog sosial budaya sejak abad ke-19 ketika antropolog pertama kali mulai bergerak keluar dari ruangan berdinding tempat untuk menjelajahi apa yang disebut budaya dan masyarakat yang tak tersentuh dan misterius. Selanjutnya, saya mengutip dari kisah Kathy Nelson tentang kerja lapangan antropolog. Menurut kisahnya, Kathy, seorang mahasiswa antropologi, melakukan penelitian lapangan pertama di sebuah komunitas adat kecil di timur laut Brasil, yaitu Genipapo Canende dari Lagoa Encantada. Ia merencanakan untuk mempelajari penguasaan tanah di kalangan anggota suku adat dan mendapat izin untuk tinggal beberapa bulan di komunitas tersebut. Setelah tiba, Kathy disambut dengan rasa ingin tahu dari penduduk setempat dan menjelaskan agenda penelitiannya. Namun, ketika Kathy menyebut kata Indio atau Indian, terjadi perdebatan sengit di antara mereka, yaitu anggota komunitas, mengenai identitas mereka. Seorang pria menyatakan bahwa mereka bukan orang Indian, sementara yang lain membela klaim bahwa mereka adalah suku asli, karena komunitas tersebut diakui sebagai reservasi adat oleh pemerintah Brasil. Katie segera menyadari bahwa banyak anggota komunitas tersebut tidak menerima label India, karena mereka telah lama kehilangan bahasa dan tradisi mereka. Pada tahun 1997, komunitas tersebut mendapatkan status resmi sebagai reservasi adat, meskipun batas tanahnya belum ditetapkan. Beberapa anggota masyarakat menerima status ini karena manfaat yang diberikan, seperti pembangunan infrastruktur, sekolah, dan akses listrik. Namun, banyak yang menolak label Indian karena stigma sosial yang melekat, yang dianggap mengaitkan mereka dengan kelas miskin dan terpinggirkan di Brasil. Konflik mengenai identitas ini mempengaruhi dinamika dalam masyarakat tersebut, sehingga Kathy akhirnya memutuskan untuk berfokus pada ketidaksepakatan identitas ini dalam penelitiannya. Selanjutnya ada jenis-jenis, teknik dan metode lapangan dalam antropologi, sosial, dan budaya. Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan kerja lapangan dalam antropologi sosial budaya, yaitu etnografi dan etnologi. Poin number one, etnografi adalah catatan deskriptif tentang kehidupan orang-orang dalam masyarakat tertentu. Dalam penelitian semacam ini, etnografer dituntut untuk mendalami budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat yang menjadi subjek penelitian. Clifford Geertz, antropolog Amerika yang terkenal, menggambarkan etnografi sebagai deskripsi tebal untuk menyampaikan bahwa etnografi bersifat deskriptif dan interpretatif. Poin number two, etnologi mengacu pada studi komparatif dan analitis dari berbagai budaya berdasarkan data etnografi. Adam Franz Scholar yang mengemukakan istilah etnologi menggambarkannya sebagai ilmu tentang bangsa dan masyarakat. Namun, studi etnografi dianggap sebagai salah satu pendekatan terpenting untuk melakukan sebuah penelitian
lapangan dalam antropologi sejauh ini, karena sebagian besar pendekatan antropologi lainnya bergantung pada data etnografi. Selanjutnya ada metodologi, metode, teknik, dan alat. Metodologi. Metodologi ini, penelitian ini mengacu pada pendekatan filosofis yang digunakan untuk menggali pengetahuan dan pemahaman mengenai masyarakat dan budaya tertentu. Dalam penelitian antropologi sosial dan budaya, metodologi sangat penting untuk membimbing peneliti dalam memilih teknik dan metode. Yang tepat pendekatannya yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang berfokus pada pengumpulan data yang mendalam dan deskriptif melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Metodologi di sini dipakai dengan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan suatu pemahaman yang lebih mendalam tentang budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan ini lebih fokus pada kualitas pengalaman individu dalam konteks sosial dan budaya. Yang kedua, ada pendekatan etnografi. Etnografi ini adalah pendekatan utama dalam antropologi budaya. Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat yang diteliti dengan tujuan memahami sistem sosial dan budaya. Nilai dan kebiasaan mereka dalam proses ini, peneliti sering terlibat dalam suatu kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Yang kedua, ada metode. Metode di sini dibagi menjadi tiga, yaitu studi kasus, genealogi atau silsilah, diskusi kelompok terfokus. Poin pertama, studi kasus. Studi kasus adalah laporan terperinci tentang perkembangan umum seorang individu, kelompok, lembaga, asosiasi, komunitas, atau masyarakat secara keseluruhan. Dalam metode ini, teknik wawancara dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Antropolog dalam menyajikan studi kasus dalam bentuk monograf. Misalnya studi Courts oleh M.N. Srivers dan studi Evans Pritchard tentang suku Nur. Cara lain untuk menyajikan studi kasus adalah dengan membandingkan sejumlah kasus yang berkaitan dengan fenomena yang sama, dengan tujuan untuk memperoleh hasil tertentu. Yang kedua ada genealogi atau silsilah. Metode genealogi atau silsilah ditemukan oleh W.R. Rivers pada tahun 1864 sampai 1922. Selama ekspedisi Selat Torres tahun 1898 sampai 1899. Menurut Rivers, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan analisis organisasi sosial, yaitu realitas konkret hubungan antar pribadi dan pengaturan kehidupan. Kemudian, Malinowski pada tahun 1922 mendefinisikan genealogi sebagai bagan sinoptik, sejumlah hubungan kekerabatan yang saling terkait. Jadi, metode genealogi atau silsilah adalah proses yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data tentang kekerabatan, keluarga, dan perkawinan yang disiapkan melalui teknik observasi dan wawancara. Dalam hal ini, garis keturunan kekerabatan yang terperinci ditelusuri tentang seorang yang disebut sebagai ego, yang mencakup penelusuran keluar dan turunan selama ego dapat menceritakan kembali dari ingatannya. Kemudian, hal ini diungkapkan secara grafis.
dalam sebuah dokumen yang disebut silsilah yang menunjukkan hubungan kekeluargaan ego atau responden. Dokumen ini ditempatkan dalam representasi grafis dari situasi sosial dan historis, sehingga memungkinkan untuk memberikan suatu gambaran umum yang menunjukkan anggota mereka dalam beberapa generasi. Di sini, ego adalah yang menjadi dasar silsilah tersebut dilacak atau orang yang menjadi rujukan. Yang terakhir ada diskusi kelompok terfokus. Wawancara kelompok terfokus adalah acara interaktif yang dipadu oleh moderator terampil atau bisa disebut dengan pewawancara, yang kemampuannya untuk merangsang partisipasi, memandu diskusi, dan menyelidiki secara langsung mempengaruhi keberhasilan dan memenuhi tujuan penelitian dan kualitas data yang diperoleh. Kelompok fokus bagus untuk mengeksplorasi konsep awal, dan kelompok fokus biasanya terdiri dari 7 sampai 10 orang yang diambil dari populasi yang menjadi minat peneliti. Sebaliknya, pilih kelompok yang relatif homogen untuk mengurangi hambatan dan memfasilitasi interaksi, menghasilkan ide-ide kreatif, menguji ide-ide, dan menentukan perbedaan di antara berbagai kelompok. Idealnya, dua moderator atau satu moderator dan seseorang asisten harus tersedia untuk memfasilitasi diskusi kelompok yang terarah. Moderator harus waspada secara mental, bebas dari gangguan, terampil mendengarkan orang lain dalam situasi kelompok, dan mampu mendengarkan dan berpikir pada saat yang sama. Selanjutnya ada teknik observasi. Teknik observasi terbagi menjadi 5, yaitu observasi partisipan kuasi, observasi non-partisipan, observasi terstruktur dan atau terkendali, observasi terstruktur atau tidak terkendali. Yang pertama, teknik observasi, teknik kerja lapangan dalam antropolog, sosial, dan budaya. Jadi, observasi merupakan langkah pertama dan teknik yang digunakan untuk pengumpulan data di lapangan. Observasi merupakan salah satu teknik yang paling banyak digunakan dalam kerja lapangan antropologi. Dan yang pertama, observasi partisipan. Observasi partisipan, salah satu teknik yang utama digunakan antropolog sosial adalah observasi partisipan. Dan seringkali merupakan satu-satunya teknik etnografi yang digunakan. Teknik ini berkelanjutan intensif, diperluas atau memiliki cangkupan yang luas. Istilah observasi partisipan pertama kali digunakan oleh Edward Linderman dalam terbitannya yang berjudul Social Dictionary pada tahun 1924. Teknik ini menjadi teknik studi lapangan yang sangat populer dan efektif dalam antropologi setelah studi ekstensif Malinowski di antara suku Trobariat Islanders atau Argonaut dari Pasifik Barat. Dan tren ini masih berlanjut dalam observasi partisipan. Peneliti mendapatkan pengalaman langsung tentang orang-orang dan budaya mereka yang diteliti. Peneliti cenderung tinggal bersama orang-orang tersebut, makan bersama, dan juga berpartisipasi dalam setiap aktivitas yang terjadi sebagai orang yang berasal dari budaya tersebut. Selanjutnya ada observasi partisipan kuasi. Dalam observasi semacam ini, peran peneliti terbatas pada peran yang sebagaimana mestinya peneliti, dan ia menyatakan secara terbuka bahwa ia adalah seorang peneliti, alih-alih mengambil peran dalam komunitas itu sendiri. Di sini, pengamat berpartisipasi aktif dalam beberapa aktivitas biasa dan mengamati secara pasif dari jarak jauh dan aktivitas lainnya. Oleh karena itu, banyak antropolog
menggunakan praktik ini karena hanya untuk observasi. Kuasi partisipan yang memungkinkan pengamat memainkan peran pengamat dan yang diamati, alih-alih menyamarkan dirinya sepenuhnya dari masyarakat. Oleh karena itu, teknik ini dapat menghindari kekurangan observasi partisipan karena tidak selalu memungkinkan bagi peneliti untuk mengambil bagian dalam setiap aktivitas masyarakat yang diteliti. Yang ketiga ada observasi non-partisipan. Dalam teknik ini, observasi dilakukan tanpa partisipasi aktif dari peneliti. Dalam hal ini, penelitian hanya mengamati aktivitas masyarakat sebagai orang luar. Observasi non-partisipan bermanfaat dan digunakan oleh banyak peneliti. Namun, kegunaannya dipertanyakan dalam masyarakat sederhana di mana mungkin tidak memungkinkan untuk menjaga jarak dari masyarakat. Pada saat yang sama, observasi non-partisipan murni menjadi sangat sulit dalam situasi sosial tertentu. Seorang tidak dapat menembus inti permasalahan tanpa partisipasi yang tepat di dalamnya. Dan seseorang tidak dapat membayangkan semacam hubungan ketika peneliti selalu hadir, tetapi tidak dapat membayangkan semacam hubungan ketika peneliti selalu hadir dan tidak pernah berpartisipasi. Situasi ini tidak kondusif bagi pengamat dan kelompok. Menurut Kurt Lewin pada tahun 2012, dalam makalah penelitiannya yang berjudul Field of Observation in Social Research, mengatakan bahwa selalu ada interpretasi subjek dan ada kemungkinan bahwa pengamat yang tidak aktif atau kasual dapat salah membaca sesama suasana sosial atau pola pikir masyarakat dan mulai menginteraksi mereka dengan nilai-nilai pengamat sendiri daripada yang terlibat langsung. Meskipun demikian, observasi non-partisipan dengan sendirinya dapat menghasilkan banyak data yang berharga. Selanjutnya, ada observasi terstruktur atau terkendali. Jadi, pengamat tidak terstruktur atau tidak terkendali hanya mencatat apa yang terjadi secara alami di lapangan. Dengan kata lain, pengamatan tidak terkendali adalah bentuk pengamatan yang dilakukan di lingkungan alami tanpa dipengaruhi oleh faktor eksternal apapun dan tidak ditentukan sebelumnya. Jadi sebagian besar informasi tentang fenomena sosial apapun dikumpulkan melalui pengamatan acak terhadap lingkungan alami masyarakat atau aktivitas normal dan rutin masyarakat. Di sini, pengamat tidak memiliki daftar item yang akan diamati. Antropolog sosial budaya sebagian besar terlibat dalam pengumpulan informasi dengan mengamati sosial budaya tertentu secara acak. Namun, hal ini seringkali menyebabkan hilangnya fokus dan membuang-buang waktu yang lama tanpa banyak hasil yang berarti. Selanjutnya, ada observasi tidak terstruktur atau observasi tidak terkendali. Menurut Sri Vastavar pada 2004, dalam observasi terstruktur atau terkontrol, frekuensi kemudian fitur-fitur khusus dari suatu hal dihitung. Jenis observasi ini dilakukan menurut rencana yang telah diatur, yang sebelumnya juga dapat mencakup proses eksperimen yang cukup besar. Menurut Yang 2012, dengan demikian, sulit untuk membuat studi yang objektif dan menjaga observasi bebas dari bias dan prasangka. Biasanya sulit dan juga salah secara etis untuk memaksakan kontrol terhadap orang-orang dan fenomena dalam penelitian lapangan antropologi. Umumnya kontrol dipaksakan pada pengamat.
Ini membantu pengamat untuk memiliki ide yang tepat tentang apa yang ingin dia amati. Dan informasi yang dikumpulkan dapat diandalkan dan murni. Selanjutnya ada teknik wawancara. Terbagi menjadi empat, yaitu wawancara terstruktur, terbagi menjadi delapan. Wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur, wawancara pribadi atau individu, wawancara kelompok, wawancara terfokus, wawancara mendalam, wawancara klinis, dan wawancara riwayat hidup. Penjelasan mengenai teknik wawancara itu sendiri. Wawancara adalah prosedur pengumpulan data di mana dua orang atau lebih bertatap muka dan berinteraksi secara verbal dengan suatu tujuan. Wawancara melibatkan setidaknya dua orang, pewawancara dan responden. Dan yang pertama, wawancara terstruktur. Jenis wawancara ini dapat menghasilkan data kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karena itu, wawancara ini banyak digunakan untuk mengumpulkan data etnografi. Keuntungan menggunakan wawancara terstruktur adalah menjaga keseragaman dan ketepatan. Dalam wawancara terstruktur, pewawancara menyiapkan serangkaian pertanyaan terlebih dahulu dan mencari jawaban atas pertanyaan tersebut dari responden. Dalam jenis wawancara ini, pewawancara menanyakan kepada setiap responden serangkaian pertanyaan yang sama dengan sedikit modifikasi. Sebagian besar pertanyaan memiliki serangkaian kategori respon yang terbatas. Sebagian besar pertanyaan telah diuji sebelumnya dan distandarisasi selama wawancara. Penggunaan kata-kata dari parafrase, pertanyaan, serta urutan pertanyaan dijaga agar tetap konsisten sejauh mungkin. Selain itu, wawancara memainkan peran yang netral dan tidak mencoba memasukkan pendapatnya kepada responden. Lalu yang kedua ada wawancara tidak terstruktur. Dalam teknik ini, wawancara tidak memiliki serangkaian pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, wawancara memiliki kebebasan dan fleksibilitas yang lebih besar dalam jumlah dan urutan pertanyaan. Peneliti dapat mengajukan pertanyaan apapun yang terkait dengan situasi di tempat dan juga dapat menyelidiki lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan. Dalam jenis wawancara ini, tujuan lebih diutamakan daripada kerangka wawancara. Wawancara tidak terstruktur dapat memperoleh banyak informasi umum sekaligus mendalam. Namun, wawancara ini dapat memakan banyak waktu dan sering sekali fokus pada wawancara dapat teralih karena wawancara menyelidiki responden dari waktu ke waktu. Dan jika tidak, alur wawancara dapat berubah sepenuhnya untuk mengumpulkan data kualitatif yang lebih mendalam tentang isu atau aspek sosial tertentu. Wawancara tak terstruktur terutama digunakan. Selanjutnya ada poin ketiga yaitu wawancara pribadi atau individu. Bila wawancara dibatasi pada informan perorangan, maka disebut wawancara personal atau individu. Wawancara ini dilakukan terutama untuk mendapatkan informasi dari informasi kunci di masyarakat seperti dukun, pendeta, kepala desa, bidan, dan lain-lain. Dalam wawancara semacam ini, ketersediaan dan kemauan responden memegang peranan sangat penting. Dan poin keempat, ada wawancara kelompok. Ketika eh, orang diwawancarai untuk mengetahui pendapat atau pandangan mereka tentang isu sosial tertentu, maka itu disebut sebagai wawancara kelompok. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum tentang persepsi orang-orang mengenai isu tertentu. Dalam jenis wawancara ini, serangkaian pertanyaan disiapkan oleh pewawancara dan ia ditunjuk atau diajukan wawancara kepada kelompok tertentu terhadap tanggapannya atas direkam atau ditata. Selanjutnya ada wawancara terfokus. Wawancara terfokus dilakukan dengan seorang yang diketahui terlibat dalam situasi tertentu.
Poin ke-6 ada wawancara mendalam. Wawancara mendalam yaitu dalam teknik ini, narasumber didorong untuk mengungkapkan pemahamannya secara bebas tentang suatu isu yang berkaitan dengan dirinya atau diminta untuk berbagi pengalaman pribadi secara terperinci. Jika wawancara ini diulang setelah selang waktu tertentu, maka disebut wawancara berulang. Selanjutnya ada wawancara klinis. Wawancara yang dilakukan untuk mengukur kesehatan fisik atau status psikologis seorang disebut wawancara klinis. Dan selanjutnya yang terakhir ada wawancara riwayat hidup. Wawancara riwayat hidup adalah teknik penelitian kualitatif yang menunjukkan gambaran keseluruhan kehidupan responden dan semua peristiwa penting dalam hidupnya. Teknik ini juga dikenal sebagai teknik wawancara riwayat hidup karena semua informasi dikumpulkan dengan mewawancarai responden. Tujuan utama wawancara adalah untuk dapat menggambarkan seperti apa menjadi orang tertentu, yaitu orang diwawancarai riwayat hidup tidak hanya mengungkapkan fakta-fakta tertentu tentang pengalaman hidup seseorang, tetapi pada saat yang sama mengungkapkan situasi dan isu sosial yang dapat mempengaruhi orang tersebut pada berbagai titik tertentu. Dalam teknik ini, responden diminta untuk menceritakan pengalamannya, alih-alih mengajukan pertanyaan tertutup. Bentuk-bentuk penceritaan kisah seorang dengan cara sendiri ini disebut metode naratif. Dan poin selanjutnya ada alat dibagi menjadi dua, itu daftar pertanyaan dan catatan pencatatan dan alat bantu penelitian. Penjelasan mengenai alat sendiri, yaitu alat penelitian yang digunakan untuk kerja lapangan dalam antropologi sosial dan budaya. Poin pertama, yaitu daftar pertanyaan. Kuesioner adalah alat untuk mengumpulkan dan mencatat informasi tentang isu tertentu yang menarik dalam penelitian antropologi. Kuesioner terutama terdiri dari daftar pertanyaan yang mencakup instruksi yang jelas dan ruangan untuk jawaban atau rincian administratif. Kuesioner tidak melibatkan interaksi tatap muka atau pewawancara dan responden. Tidak seperti jadwal wawancara, pertanyaan sebagian besar tertutup atau kategori jawaban sudah disediakan sebagai pilihan. Kuesioner umumnya dikirim melalui pos atau melalui pos kepada informan untuk dijawab sebagaimana ditentukan dalam surat pengantar. Tetapi sebaliknya, tanpa bantuan lebih lanjut dari pengirim. Kuesioner pos dan elektronik juga dikenal sebagai kuesioner yang diisi sendiri karena responden mengisinya sendiri di waktu sendiri. Selanjutnya ada catatan, pencatatan, dan alat bantu penelitian. Mencatat merupakan aspek yang sangat penting dalam kerja lapangan. Mencatat meliputi menulis secara rinci hasil observasi, membuat transkrip percakapan dan sesi wawancara, mendeskripsikan pengalaman hidup dalam budaya yang berbeda, dan mendeskripsikan kegunaan teknik dan metode dalam berbagai situasi lapangan, serta melakukan improvisasi sesuai kebutuhan. Slide selanjutnya ada demonstrasi atau implementasi bertahap dari metode lapangan. Poin pertama, ada menelaah semua literatur yang ada melalui pencarian online atau dengan mengunjungi perpustakaan. Poin kedua, ada perumusan masalah penelitian dan menentukan relevansi penelitian dan menjaga tujuan penelitian yang jelas. Poin ketiga, menentukan lokasi kerja lapangan dan melakukan pencetakan latar belakang mengenai budaya dan bahasa di lokasi tersebut. Poin keempat, mencapai lokasi lapangan dan membuat pengaturan untuk menginap yang juga dapat dilakukan sebelum mencapai
Poin kelima yaitu mencari izin dari pihak berwenang, setempat seperti bupati, kepala desa, yang beroperasi di tempat tersebut, dan yang izinnya diperlukan. Poin keenam, membangun hubungan atau kepercayaan dengan masyarakat setempat, tentang serta memberitahu mereka tentang tujuan kerja lapangan ini, dan juga mengidentifikasikan informan kunci. Poin ketujuh, pelaksanaan teknik lapangan seperti observasi dan teknik wawancara yang sesuai atau pemberian jadwal wawancara atau kuesioner terhadap topik penelitian dan selanjutnya pengumpulan kuesioner. Poin kedelapan, penerapan berbagai metode lapangan seperti studi kasus, genealogi atau silsilah, dan diskusi kelompok terfokus. Poin kesembilan, membuat catatan lapangan dan pengumpulan alat bantu termasuk perekaman video, merekam wawancara dan mengambil foto secara bersamaan dengan pengumpulan data. Poin ke-10, menyelesaikan kerja lapangan setelah memperoleh informasi yang diperlukan. Poin ke-11, memasukkan data secara elektronik dan menganalisisnya secara manual atau melalui penelitian sosial menggunakan berbagai perangkat lunak, seperti Atlas. Poin terakhir, yaitu ada penulisan laporan akhir. Selanjutnya, ada pedoman etika. Beberapa pedoman etika yang harus diikuti pada saat kerja lapangan, penelitian lapangan, antropologi sosial dan budaya. Poin pertama, mendapat persetujuan yang diinformasikan. Jadi, responden harus diberitahu tentang tujuan penelitian dan kemungkinan hasil yang akan diperoleh. Penulisan informasi, perekaman atau perekaman video, dan pengambilan foto harus dengan persetujuan responden. Poin kedua, menghormati orang lain. Setiap individu harus diperlakukan sebagai individu yang bebas dan otonom. Ini berarti bahwa partisipan harus dengan bebas menyetujui secara tertulis untuk berpartisipasi dalam penelitian. Dalam penelitian tanpa paksaan atau konsekuensi yang merugikan. Jika mereka memilih untuk tidak berpartisipasi, partisipan juga harus bebas untuk mengakhiri partisipasi mereka dalam penelitian pada tahap apapun selama pengembangannya. Yang ketiga, ada kemurahan hati. Kebaikan berarti tidak membahayakan partisipan secara fisik, emosional, atau psikologis. Peneliti perlu memaksimalkan, memanfaatkan, dan meminimalkan segala bahaya atau resiko terhadap partisipan dalam penelitian. Poin keempat ada keadilan. Prinsip keadilan berlaku pada populasi yang dipilih untuk penelitian dan tidak boleh memilih populasi hanya karena mereka mudah didapat, dalam posisi sulit, atau karena mereka rentan terhadap manipulasi. Beban penelitian harus didistribusikan secara adil dan terkait dengan masalah yang diteliti. Selain itu, partisipan memiliki hak untuk mengetahui tujuan penelitian. Dengan demikian, kejujuran merupakan unsur penting dalam desain penelitian. Poin terakhir, poin 5, yaitu integritas. Jadi dikatakan seseorang harus terus terang dalam menjelaskan kepada partisipan tentang sifat penelitian, menjelaskan durasi dan sifat hubungan dengan mereka. Lebih jauh, memperlakukan data yang dikumpulkan secara jujur, hanya menarik kesimpulan yang dapat dibenarkan secara sah. Dan itu menurut Watkins 2016. Dan selanjutnya ada sumber yang digunakan untuk penyusunan materi antropologi, kerja lapangan antropologi, sosial, dan budaya. Yang sumber yang pertama yaitu modul 31 Demonstration of Field Methods in Sociocultural Anthropology. Penulisnya yaitu Dr. Aribam
Wijaya Sundari Devi. Dan ada buku chapter 3 Doing Field Work Methods in Cultural Anthropology. Penulisnya penulis remix Vanessa Martinez, Paul Yoico, Community College, dan Demetrios Berlas, Framingham State University, dan penulis aslinya Katie Nelson, Inver Hills Community College. Cukup sekian pemaparan materi yang telah disampaikan mengenai lapangan penelitian antropologi, sosial, dan budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.